Selamat pagi Bapak Ibu terkasih semuanya. Halo. Halo. Kok lemas semuanya? Sudah ada lagi di bawah Pak Surya? Udah? Mungkin masih ada HP yang hidup, tolong di silent aja ya, suaranya dikecilin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, minggu kedua bulan Maret. Kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Kita berikan hati kita, pikiran kita semua untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita tinggalkan dulu sementara hal-hal yang dunia ini, kita fokus memuliakan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita mulai ibadah kita ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang menebus kami dari dosa dan maut, yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kemenangan. Dan pagi hari ini kami boleh bersuka cita, boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ini bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, namun ini semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua kami yang hidup, yang bersatu pada saat ini dalam gereja ini, sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terlebih dahulu kami mohon ampun akan dosa, pelanggaran kami kepada Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Bapak. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami layak semuanya memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan acara kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya di bawah kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Allah menaungi hati kami, pikiran kami, bahkan ruangan ini semua diberkati oleh Tuhan. Segala acara demi acara kami lakukan, biarlah berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah minggu juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Dan guru-guru sekolah minggu yang mengajarnya, Tuhan menolong senantiasa. Dan anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang taat dan tunduk pada Tuhan dari masa kecil sampai masa tua nanti Bapak. Kami serahkan acara kami. Dan juga semua kami yang mengambil penatalan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami. Kami tidak akan mampu memikirkan pikiran kami sendiri. Namun kami punya Allah yang luar biasa yang memberkati kami. Memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih terutama hamba-Mu yang menaburkan firman Tuhan kuasa dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di lain, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Dan saudara-saudara kami dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka hantarkan agar boleh tiba selamat di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan juga saran dan prasarana yang kami pakai semuanya untuk melengkapi ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan menolong, boleh berjalan dengan baik semuanya. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Besar. Ini ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita berdiri semua, kita angkat pujian. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa.
dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 suci. Kaum kudus bersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Anak-anak sekolah minggu silahkan maju ke depan. Silahkan dipimpin. Lagunya apa? Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, yang keras suaranya. Aku anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tundukkan kepalanya. Ya, semuanya kita berdoa. Minta tolong Pak Vicky Hadi untuk mendoakan anak-anak. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memiliki
memelihara setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang akan melakukan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak sejak dini untuk boleh mengenal kebenaran akan firman-Mu. Tolong untuk guru-guru sekolah minggu C4C, kiranya Tuhan memberkati, biarlah dari hikmat yang daripadamu untuk menolong anak-anak semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ibadah C4C ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, pelan-pelan. Iya, selamat beribadah dengan penuh semangat anak-anak. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Selama 1 minggu ini, ada banyak hal yang kita perbuat, yang menyakiti hati teman saudara kita, bahkan juga menyakiti hati Tuhan, lewat perkataan, tindakan kita. Mari kita tundukkan kepala, tunduk di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa di hadapannya. Sebenarnya ku tak layak. Mari dengan lembut katakan, sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil aku, ya domba Allahku. Biarlah musik mengalunkan dengan lembut. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ampunilah kami. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan pagi ini. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami manusia penuh dengan kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kini ku datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku. Ya domba Allah, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau yang tak jemu-jemu ya Tuhan untuk mencurahkan pengampunan kepada kami. Tuhan terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas pengampunan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Tuhan terhadap kami.
Tuhan, pagi hari ini kami sungguh memohon kepadamu sekali lagi. Kiranya Engkau melayakkan kami, menguduskan kami, pagi hari ini datang kepadamu dengan penuh kesungguhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai ucapan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan berita anugerah. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita katakan sebagai komitmen kita untuk melakukan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Silahkan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dengan pernyataan kita di dalam firman Tuhan tadi, kita semua siap memuji dan memuliakan Dia. Amin saudara. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita menyembah Tuhan pada minggu pagi hari ini. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan bersama-sama. Katakan kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian kita kepada Dia. Karena Dia yang kudus, Dia yang layak kita sembah. Mari kita angkat hati kita bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan kepada Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau layak, sebab Engkau
mengangkat hati kami. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kita katakan sama-sama. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Segala hormat pujian bagimu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, kami puji Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Biarlah setiap jemaat-Mu mengangkat hati kepadamu Tuhan. Mengangkat pujian tertinggi bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat hatimu. Ku angkat hatiku. Kami memandang kekudusan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati. Ku puji-Mu, ku rasakan
katakan sekali lagi, satu sembah, satu sembah. Kami memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan, dan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mau katakan sama-sama haleluya, amin. Ada sukacita, ada kemenangan. Siapa yang belum merasakan kemenangan Tuhan, saudara? Kita sudah merenungkan. Yang sudah merasakan kemenangan Tuhan boleh angkat tangan. Benar saudara? Apapun masalahmu, percayalah Tuhan akan membentuk engkau lebih lagi untuk bisa lebih mengasihi Dia. Kita sudah merenungkan selama masa Prapaskah, dari minggu pertama, hari pertama sampai hari ini. Kita semua boleh senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Dan mari kita mau memuji Dia, karena kita anak-anak yang sudah dimenangkan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang merasa lebih dari pemenang? Kita mau angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Mari kita aminkan bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikatakan oleh kuasa dan darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibaharkan kebajikan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita berikannya, kita lebih dari pemenang. Benar. Kita pujikan sekali lagi bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkan kebajikannya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Benar, kita lebih dari pemenang. Saya mau dengar kita semua mengatakannya. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih keras, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakan makasihnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih
minta kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur. Kita akan bermazmur bersama-sama. Saya minta mungkin dari Bu Rahel, singer akan membacakan Mazmur bagi kita. Bapak Ibu tetap bagi berdiri. Kita akan mendengarkan Mazmur. 40, syukur dan doa. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang sudah mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur dosa. Dia mau turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Amin saudara. Kita akan terus merenungkan ini sampai Paskah nanti. Betapa besar kasihnya. Betapa dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara dan kita semua. Amin. Kita akan aminkan bahwa kasih Tuhan ini memang sungguh nyata dan biarlah kita semua memberikan nyanyian-nyanyian yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan aminkan ini dengan akad pujian kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru kepada kita dalam mulut kita untuk memuji Dia. Amin saudara. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan karena kasih-Nya bagi kita. Amin, saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tunjuk sebelah kanan kirinya. Yesus cinta semua. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kiri. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi, to Yesus. To Yesus I want. To Yesus I need. To Yesus I love. Sencing kau semua. Sekali lagi. To Yesus I want. To Yesus I need. To Yesus I love. Searching di kau semua. Kita sekali lagi bangkit berdiri ya, sama-sama. Tuhan memberikan nyanyian baru dengan penuh sukacita. Tunjukkan kasih-Nya kepada kita saudara. Haleluya. Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu.
ini saya rasa pagi-pagi kan gak ada yang bertengkar ya suami istri ya. Boleh nggak sekali lagi tunjukkan kanan kirinya. Nah lagu ini memang saya ambil lagu Cinanya juga karena Ko Heri suka ya lagu ini. Tadi saya dikoreksi bahwa yang terakhir itu bukan singcing ya, apa? Sengcing, jadi harus sengcing, harus gitu ya. Sengcing nih kau suwo, jadi gitu ya. Jadi coba kita tunjuk kanan kiri atau orang yang kita kasihi, saudara kita ya. Tuhan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Sekali lagi refrainnya ya. 1, 2, 3. Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kirinya kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ya, lagu Cinonya. Yesus I want to Yesus I need, to Yesus I love, sitting di Asuo, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I love, sitting di Asuo. Sekali lagi, sitting di Asuo. Sekali lagi, sitting di Asuo. Sia. Kita semua lulus jadi orang Cina ya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Saatnya kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Saudara, kita sudah merenungkan kenapa Yesus mau mati dan disalib. Dalam memuji pujian ini saudara, mari kita pujikan dengan hati kita dengan sungguh. Silahkan ungkapkan kasih saudara melalui pujian ini kepada Tuhan. Saya percaya engkau akan diberkati melalui pujian ini. Pujian ini sangat menguatkan dan sangat menggetarkan hati saya. Tapi percaya juga Bapak Ibu pun akan merasakannya. Kita akan menguji Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia regahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Dia Raja, Dia Tuhan yang memilih disalib. Karena lewati semua, hidup
Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia letakkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Dia memilih disalib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib. Untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Itu semua wujud daripada kasih-Mu yang besar. Kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang spesial yang Tuhan curahkan untuk kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang agung dan suci. Tetapi Engkau mau datang ke dalam dunia. Merendahkan dirimu. Hidup sebagai hamba, hamba yang setia dan taat sampai mati. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar dan ajaibnya kasih dan karya-Mu. Oleh sebab itu Tuhan pagi hari ini, kiranya segala pujian hormat hanya kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Keagungan dan kemenangan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, menerangi hati pikiran kami, untuk kami memahaminya, mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Allah Roh Kudus berkati hamba-Mu. Berikanlah hikmat-Mu, jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan.
Jauhkan dari kata-kata yang bukan daripada Tuhan. Ya Roh Kudus pimpin berkati dari awal sampai akhir. Ya Roh Kudus berkati umat-Mu juga, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid yang siap untuk mendengar, ditegur, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sambut ya Tuhan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama Bapak Ibu mendengarkan kembali firman Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga masa-masa Prapaskah ini. Pagi hari ini tema renungan atau khotbah pada saat ini adalah kemenangan hamba Tuhan yang menderita. Kemenangan hamba Tuhan yang menderita. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 dan kemudian dilanjutkan seterusnya sampai 53 ayat yang ke-12. Kita baca, Bapak Ibu semua bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Kita buka di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah semua berarti ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang merenungkannya, memahaminya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita masuk ke dalam minggu yang ketiga di masa-masa Prapaskah. Nah, sudah 15 renungan yang di-share setiap pagi. Ya, sudah masuk kepada hari yang ke-15. Nah, kemarin siapa yang kasih renungan yang kemarin Bapak Ibu hari Sabtu? Puji Tuhan. Tahu ya. Pak Rio ya. Nah, yang ikut doa pagi pasti tahu doa pagi. Kemudian saya upload di YouTube. Ya, siapa yang mendengarkan melalui YouTube? Ada? Bisa angkat tangan? Ya, Bu Rahel ya. Yang lainnya? Tidak. Ya, puji Tuhan Pak Rio. Ya, menikmati firman Tuhan itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban, sebuah keharusan kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang Kristen. Amin. Orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Itu makanannya firman Tuhan. Setiap hari. Untuk menumbuhkan iman. Menumbuhkan pengertian kita. Kita semakin teguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Apa sih temanya kemarin? Kalau yang baca, selain Bu Rahel, ada yang baca? Pak Rio kemarin loh. Ya, ya sudahlah, gak apa-apa. Besok dimulai lagi ya. Besok siapa? Saya nggak tahu besok jadwal siapa. Tapi yang hari Selasa saya tahu, karena videonya sudah dikirim ke saya. Ya, hari Selasa Pak Nenggolan. Mana Pak Nenggolan? Nah itu. Ya, hari Selasa Pak Nenggolan. Kita akan baca ya, renungkan. Bapak Ibu, next slide-nya. Next. Tahukah Bapak Ibu apa itu? 2 cincin, tidak satu ya, tapi 2 cincin. 2 orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai, kemudian berjanji untuk hidup seterusnya, bersama-sama, maka dibutuhkan sebuah komitmen. Dibutuhkan apa? Komitmen. Nah biasanya komitmen itu dimulai dengan acara apa biasanya Bapak Ibu? Pertunangan ya, pertunangan. Sebelum masuk ke dalam pernikahan yang sesungguhnya, kemudian ada tunangan dulu. Ada cincin yang diberikan. Nah, beberapa waktu yang lalu, siapa Mbak Oci ini? Nah, masih ada enggak? Lihat cincinnya. Oh, masih ada. Jangan dilepas ya. Nanti dibuang lagi. Itu digadek no. Jangan. Punyanya Abrinda masih ada enggak? Betul.
Ya. Nah, itu adalah sebuah bentuk komitmen, perjanjian bahwa saya mau hidup bersama orang itu yang saya cintai. Komitmen, sebuah komitmen. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa kita perlu membahas ini terlebih dahulu? Sebelum kita masuk kepada bagian firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan mengingatkan kita kembali. Masa-masa prapaskah yang kita renungkan bersama-sama. Apa sih komitmen itu? Tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Nah, berbicara tentang komitmen, next. Ketika kita belajar firman Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kita akan menemukan tema utama dalam perjanjian lama itu adalah keselamatan. Keselamatan atau penyelamatan. Janji-janji yang diberikan Tuhan Allah kepada umatnya. Janji tentang keselamatan. Tentang penyelamatan. Bagaimana karya Allah akan dinyatakan untuk menyelamatkan umatnya. Ketika kita belajar firman Tuhan di perjanjian lama, berbicara mengenai sejarah komitmen Allah untuk rencana keselamatan umatnya. Salah satunya yang kita baca dan sangat penting di dalam Yesaya pasal 52 tadi dan 53, itu adalah seperti cincin tadi, komitmen. Tuhan menunjukkan komitmennya. Nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama, salah satunya yang kita baca, nubuat-nubuat itu adalah bentuk daripada komitmen Allah di dalam rencana keselamatan umatnya. Itu komitmen Allah. Mengapa Allah begitu berkomitmen? Dasarnya cuma satu, semua itu karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan semua itu inisiatif daripada Allah, bukan manusia. Allah yang berinisiatif Bapak Ibu, untuk merencanakan karya besar, yaitu keselamatan umatnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai sejarah komitmen Allah, maka kita mengingat yang namanya penebusan. Mengingat penebusan yang di dalamnya ada penderitaan dan kematian. Bapak Ibu, aneh mungkin bagi orang-orang yang di luar sana yang bukan orang Kristen, aneh bagi mereka kalau kita orang-orang Kristen itu merayakan Paskah. Mengingat kematian Tuhan Yesus. Mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Bagi mereka aneh. Tidak masuk di dalam nalar. Jangankan mereka, kita aja lah. Kita lebih banyak memperingati hari apa? Hari lahir. Benar ya? Hari lahir, anniversary pernikahan, pokoknya sesuatu-sesuatu yang bahagia-bahagia selalu diingat. Tetapi kalau kita mengingat kematian, itu adalah sesuatu yang aneh bagi dunia. Betul? Ya, aneh bagi dunia. Tetapi sebenarnya bagi kita orang Kristen adalah penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus merupakan hal yang penting. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Bisa dibacakan Matius 26 ayat 28. Ada? Ya, Rahel.
Matius 26:28. Iya. Itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Kemudian Rasul Paulus juga menekankan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Silakan. Ya, hari ini kita akan banyak membaca firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25. Ya, Gayatri. Ya, sangat luar biasa. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan itu di dalam perjamuan kudus yang seringkali kita lakukan. Itu untuk mengingat bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk pengampunan dosa. Sentralitas penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya merupakan pemberitaan perjanjian baru, namun juga merupakan nubuatan perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan indikasi mengenai penderitaan Tuhan Yesus yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada teks yang kita baca di dalam Yesaya tadi. Seorang Kristen atau kita sebagai umat Tuhan wajib untuk memahami bahwa sentralitas penderitaan Tuhan Yesus itu adalah sebuah pengajaran penting di dalam kekristenan. Karena kenapa? Penderitaan, kematian Tuhan Yesus itu memberikan satu pemahaman, memberikan satu pengertian yang luar biasa. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami namanya penebusan. Karya penebusan Tuhan Yesus. Makanya kenapa kita perlu mengingat penderitaan. Seharusnya itu kita yang mengalaminya. Seharusnya itu yang kita harus tanggung. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya itu. Salah satu bagian yang sangat penting adalah di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 1 sampai 12. Nah, di dalam perikop ini kita akan melihat penderitaan Mesias digambarkan dalam figur penderitaan dari seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah siapakah identitas hamba yang menderita itu? Siapakah identitas hamba yang menderita itu? Bagi kaum Yahudi tradisional yang mengatakan bahwa yang menderita itu adalah bangsa Israel yang tertindas. Penafsir-penafsir yang lain mengatakan bahwa itu adalah Raja Kores ataupun Zerubabel. Tetapi pengalaman-pengalaman yang kita lihat, pengalaman yang kita baca ini tadi, kemudian kita lihat pengalaman Tuhan Yesus Kristus. Itu menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah figur hamba Tuhan yang menderita. Tuhan Yesuslah figur hamba Tuhan yang mengalami penganiayaan. Tuhan Yesuslah figur hamba Tuhan yang dihina, dibenci, ditolak. Mari kita bersama-sama merenungkan satu demi satu. Di dalam pasal 52 ayat 13 sampai dengan 15. Ya, di dalam perikop yang kita baca, mari kita lihat berita yang hendak disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sang hamba akan ditinggikan. Yang pertama, sang hamba akan ditinggikan. Pasal 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil,
Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bagian ini Bapak Ibu, keberhasilan sang hamba Tuhan itu ditekankan dengan apa? Mempergunakan 3 kata kerja secara berturut-turut, yaitu ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Coba kita lihat, ini disebut dengan superlatif kalau di dalam bahasa Ibrani. 3 kata yang berbeda tetapi mempunyai makna yang serupa, penekanan. Keberhasilan sang hamba ditekankan dengan apa? Mempergunakan 3 kata kerja ini. Keberhasilan di sini itu adalah sukses. Sukses. Berhasil. Di dalam Matius 23 ayat 12, tolong dibacakan. Di dalam Matius 23 ayat 12. Matius 23. Iya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapakah sang hamba yang akan ditinggikan? Hamba yang merendahkan diri. Hamba yang merendahkan diri yang bukan berasal dari kerendahan, bukan. Tapi hamba ini berasal dari yang maha tinggi untuk datang ke dalam dunia. Dia merendahkan diri. Dialah yang akan ditinggikan. Siapa yang datang dari tempat maha tinggi yang merendahkan diri? Tidak lain tidak bukan, adalah Tuhan sendiri. Mesias yang dijanjikan. Sang juru selamat yang dijanjikan. Hamba Tuhan yang dijanjikan. Dia yang turun dari tempat maha kudus, maha tinggi. Merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Dialah yang akan ditinggikan. Dia akan disanjung dan dimuliakan. Tetapi ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Tertegun melihat dia. Hamba yang datang ke dalam dunia itu. Hamba yang menderita. Bagaimana mungkin hamba yang menderita itu menjadi hamba yang menang. Menjadi hamba yang ditinggikan dan diagungkan. Tercengang. Banyak orang akan tertegun melihat dia. Bagaimana mungkin dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Tetapi bagaimana mungkin dia ditinggikan, diagungkan dan disanjung. Wow, ini luar biasa. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Konsep daripada kemenangan itu bukan sebuah kekuatan yang besar. Dirubah
Hamba yang menderita justru ini membuat tercengang. Wow. Setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, dia ditinggikan melebihi daripada kemuliaan raja-raja. Masih ingat Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus ditangkap kemudian dihadapkan kepada Pilatus. Pilatus tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya mencuci tangan. Kemudian Herodes pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tercengang. Kemudian mengembalikan lagi kepada Pilatus. Jelas. Semua terkesima, tercengang. Hamba yang dimuliakan, hamba yang menderita dimuliakan. Tercengang juga dengan penderitaannya, kesengsaraannya. Namun keberhasilan sang hamba Tuhan hanya karena melakukan kehendak Tuhan dengan berbagai misteri proses yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita baca dalam Filipi 2:6-11 tidak perlu dibaca, nanti Bapak Ibu bisa baca. Bagaimana setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, maka dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah sang hamba yang akan ditinggikan. Yesus, sang hamba yang datang dari kemuliaan, dari keagungan, merendahkan dirinya, menderita. Dialah yang akan ditinggikan. Dialah yang akan berhasil sukses. Kesuksesannya hanya satu, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa yang dikerjakan, yang sudah direncanakan oleh Tuhan Allah Bapa sejak semula untuk menyelamatkan umatnya. Yang kedua, di dalam Yesaya 53 ayat 1-3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini adalah bagian sebuah jembatan di ayat yang pasal 52 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Hamba Tuhan yang berhasil, hamba Tuhan yang membuat tercengang banyak bangsa dan raja-raja. Kemudian, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tidak ada orang yang percaya. Sang hamba yang ditolak. Sang hamba yang ditolak. Bagaimana mungkin seorang penyelamat, janji sang Mesias yang diberikan kepada umat Tuhan yang akan menyelamatkan, kok seperti ini? Kok menderita? Bagi dunia kematian adalah merupakan akhir dari segala-galanya. Kematian adalah penderitaan. Itulah sebabnya jelas di situ dikatakan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bagi mereka, seorang penyelamat itu harus orang yang kuat, penuh dengan kekuasaan, penuh dengan banyak prajurit. Tetapi ini kok menderita? Kenapa ini kok sengsara? Dikatakan di dalam ayat 2, pasal 53:2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan seterusnya dan seterusnya. Ini jelas adalah kesederhanaan dan penderitaan sang hamba membuat dia dihindari orang.
Pengalaman sang hamba membuat orang-orang sulit percaya dengan apa yang diberitakan. Bagaimana mungkin seorang yang begitu menderita kemudian menjadi sangat ditinggikan? Gak mungkin. Gambaran jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Tolong dibacakan. 1 Korintus pasal yang 1 ayat 23. Lebih cepat, lebih baik. 1 Korintus 1:23. Siapapun dapat berdiri baca. Iya. Pemberitaan tentang salib Kristus, penderitaan, kematian Yesus Kristus bagi orang-orang Yahudi adalah sebagai batu sandungan. Dan bagi orang-orang Yunani itu sebagai kebodohan. Itu jelas penolakan dan itu sampai sekarang, Bapak Ibu. Bahwa penderitaan sang hamba itu seharusnya tidak terjadi. Bagaimana mungkin? Sehingga dunia ini tertegun melihat penderitaan Tuhan. Dia yang mulia menjadi hina. Dia yang berkuasa seolah menjadi tidak berdaya. Dia yang maha benar seolah menjadi yang paling bersalah. Dia yang suci seolah yang paling berdosa. Dan dia yang menyelamatkan seolah dia sendiri tidak selamat. Itu gambaran jelas, gambaran nyata. Sang hamba Tuhan, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Bagi mereka Mesias harus orang yang kuat. Ini kenapa kalau Mesias itu adalah Allah, mengapa harus mati? Seharusnya tidak perlu ada kematian dan penderitaan kalau Allah itu berkuasa. Tetapi semua terjadi karena apa? Konsekuensi daripada kedisiplinan Allah. Hukuman Allah kepada dosa-dosa umat manusia. Jelas bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Sejak di kejadian yang pertama. Terus Allah memberikan satu peringatan. Allah selalu terus memberikan satu nasihat. Bahwa keberdosaan itu ada konsekuensinya, ada disiplinnya. Tetapi Tuhan pun menyediakan anugerah. Tuhan mendisiplin, menghukum, tapi juga ada anugerah. Diberikan keselamatan. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa Tuhan menyediakan Sang Mesias, Juru Selamat itu bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Sang Mesias yang ditolak. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apa kita meragukan pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus untuk kita? Bagaimana dengan kita? Next. Nah, ini yang penting ya di bagian yang ketiga. Sang hamba yang menjadi korban pengganti. Konsep dari perjanjian lama kalau Bapak Ibu baca adalah konsep penebusan itu selalu ada korban pengganti. Ya, ada korban penebus salah, ada korban dan lain sebagainya. Selalu ada korban pengganti. Termasuk kisah Abraham ketika Abraham diminta untuk memberikan Ishak dipersembahkan di atas gunung. Tuhan menyediakan pengganti. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Ya, disinilah titiknya. Ketika orang-orang mengatakan bahwa di ayat yang sebelumnya ya, ketika dia menolak sang hamba Tuhan itu, gak mungkin dia itu menderita karena dosanya sendiri. Dia adalah terkutuk, dia ditindas, dipukul Allah. Itu karena dia berdosa, dosanya sangat berat. Iya betul karena dosa, tapi bukan karena dosanya hamba Tuhan ini.
Dijelaskan di ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh bukan secara fisik, tapi sembuh jiwa kita. Rohani kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau orang-orang menganggap bahwa sang hamba menderita karena dosanya, bagian ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Penderitaan sang hamba memang adalah karena dosa, namun bukan dosanya sendiri, melainkan dosa kita. Dia menggantikan kita menderita, sewajarnya bukan dia yang menderita, namun demi menggantikan kita, dia menanggung penderitaan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini titik yang sangat penting ketika kita merenungkan masa-masa prapaskah itu. Mengapa Tuhan Yesus harus menderita? Mengapa Tuhan Yesus harus mati sengsara di atas kayu salib? Itu sebenarnya adalah tempat kita. Itu sebenarnya haruslah kita yang ada di sana. Tetapi ini konsep penebusan yang sudah dinyatakan sejak zaman Perjanjian Lama. Bahwa harus Yesus yang menggantikan. Dan semuanya itu dasarnya adalah kasih Allah yang besar. Kasih yang elektif itu loh. Elektif dan selektif. Dan efektif. Dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Amin. Ya. Seharusnya kita yang menderita di sana. Seharusnya kita yang harus dipukuli, dicambuk, dihancurkan. Tetapi Tuhan Yesus yang dengan rela, karena dia mengasihi Bapanya, maka dia dengan taat melakukan apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu dia akan menderita. Lagu tadi ya, lagu terakhir sebelum firman Tuhan itu saat saya merenungkan firman Tuhan ini, lalu memperoleh lagu itu. Dan itu sangat-sangat ketika menyanyikan lagu itu, meneteskan air mata. Bagaimana tidak, dia Raja, dia Allah yang agung, yang kekal, yang maha kudus, suci, mulia. Dia datang ke dalam dunia. Dia memilih untuk disalib. Dia memilih paku yang tajam, kayu yang kasar. Yang seharusnya itu adalah untuk kita, Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita merenungkan ini sungguh-sungguh. Siapakah kita? Siapakah kita seharusnya? Kita adalah orang yang terkutuk dihukum. Tetapi sang hamba itu mau menggantikan kita. Dan itu membuat Allah puas. Karena apa yang harus dikerjakan, yang hukuman itu harus diselesaikan. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikannya. Wow, luar biasa. Dan kemudian yang terakhir. Apa yang sudah dikerjakan oleh hamba ini, kemudian Allah meninggikan dan mempermuliakan sang hamba. Di pasal 52 ayat 13 sampai dengan 15, itu dimulai dengan deklarasi bahwa hambaku ini akan berhasil. Dia akan ditinggikan dan diagungkan dan disanjung tinggi. Dia akan menang, walaupun kemenangan itu tidak sesuai dengan dunia. Karena apa? Dia harus menderita, sengsara, mati bahkan. Dan kemudian di ayat yang ke-10 dan 12, di sana dikatakan Allah meninggikan dan mempermuliakan sang hamba. Ditutup lagi. Setelah penderitaannya, setelah semuanya yang dikerjakannya, berhasil tunduk melakukan kehendak Allah, Allah meninggikan dia.
Ayat 11 dan 12 itu mengakhiri kisah penderitaan sang hamba ini dengan melukiskan kemuliaan yang diterima sang hamba. Dia akan membenarkan banyak orang dan memenangkan banyak orang. Dipandang hina dan disingkirkan, namun Allah berkenan memberikan orang-orang berhormat menjadi pengikutnya. Wow, luar biasa ya. Dideklarasikan bahwa hamba Tuhan akan berhasil. Tapi harus melewati segala bentuk penderitaan dan semuanya itu. Kemudian hamba Tuhan itu akan disanjung, ditinggikan dan dimuliakan. Luar biasa. Itulah Tuhan Yesus yang kita peringati sebentar lagi. Paskah, Jumat Agung dan Paskah, kematiannya. Next. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah suatu penggenapan dari rencana Allah sebelumnya. Kematiannya untuk menggantikan orang-orang berdosa sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Ia mati di tempat orang berdosa. Kematian penggantiannya secara detail dijelaskan oleh Yesaya. Bahkan proses dan situasi kematiannya nampak jelas dengan apa yang dituliskan oleh Yesaya. Betul ya, jelas sekali. Apa yang sudah dilewati oleh Tuhan Yesus, persis ya, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, inilah komitmen kasih Allah itu yang diwujud nyatakan. Komitmen janji tadi seperti cincin tadi, kemudian digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Allah bukan hanya memberikan disiplin kepada pelanggaran manusia, Allah juga memberikan anugerah dan penyelamatan manusia. Inisiatif Allah dalam penyelamatan manusia sejak semula. Sejarah membuktikan bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Baik penyelamatan secara khusus dari dosa maupun penyelamatan dari masalah-masalah kehidupan. Bapak Ibu, kita patut bersyukur pagi hari ini bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan. Sang Mesias yang sudah dinubuatkan bagi kita, untuk kita satu kali dan selama-lamanya. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Pada suatu hari ada upacara wisuda. Lalu sang rektor memanggil salah seorang wisudawan ini untuk maju naik ke mimbar seperti ini untuk menerima penghargaan. Kemudian si wisudawan ini berkata, Pak Rektor, saya berterima kasih dan bangga bisa berdiri dan kemudian saya menjadi mahasiswa yang cum laude, wisudawan terbaik di kampus ini. Saya berterima kasih. Tapi sebenarnya yang berhasil bukan saya, Pak Rektor. Yang berhasil adalah orang yang di ujung sana. Yang berhasil adalah orang tua saya. Dia yang senantiasa mengusahakan supaya saya tetap bersekolah menjadi mahasiswa yang berhasil. Mereka selalu berangkat pagi jam 7 ke sawah. Jam 6 sore mereka kembali. Tujuannya supaya apa? Saya bisa bersekolah menjadi mahasiswa yang baik, memperoleh pengetahuan dan berhasil. Itu karena orang tua saya yang di ujung sana yang sederhana. Bahkan suatu saat ketika mereka gagal panen, mereka berusaha untuk mencari utangan supaya saya tetap bisa sekolah. Supaya saya tetap menjadi mahasiswa yang memperoleh ilmu dan berhasil. Mereka lah yang berhasil, bukan saya, Pak Rektor. Maka izinkan saya untuk memanggil kedua orang tua saya. Dan semua yang hadir di situ tertegun. Betapa
Sang wisudawan ini penuh dengan kerendahan hati. Dia mengakui bahwa yang berhasil adalah orang tuanya, bukan dia. Itulah sebenarnya respon kita Bapak Ibu, kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini, hari ini, kita ada duduk di sini, menikmati kasih karunia Tuhan, itu bukan kita yang berhasil. Tetapi karena Tuhan yang berhasil, karena Tuhan yang memberikan anugerah itu kepada kita, maka jangan sombong. Amin. Apa respon kita? Mari kita tetap hormat dan memuliakan Tuhan. Mari kita tetap mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah hamba yang menderita, yang menang. Dia adalah hamba yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Melakukan kehendak Tuhan. Dan menggantikan kita untuk menderita. Lalu inilah respon kita. Ayo tetap hormat dan memuliakan Tuhan. Hormati Dia. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Dengan kerinduan kita untuk memuliakan Dia senantiasa. Beribadahlah kepadanya. Mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Mengutamakan Tuhan berarti kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jangan memberikan waktu-waktu yang lain untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mari kita mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Kehendak-Nya itu adalah apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kita mengasihi, kita semakin setia kepada Tuhan. Dan berikutnya kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Mari kita nikmati anugerah ini Bapak Ibu. Kita nikmati dengan kita belajar sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Memberikan diri kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Pemain musik. Kita renungkan pujian tadi. Raja segala raja. Haleluya. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan batu yang tajam. Dia rendahkan dirinya. Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Yesus Kristus sudah menderita untuk kita. Dia menggantikan tempat kita. Ya, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita.
kasih yang spesial yang sudah dicurahkan untuk kita, dibuktikan dan ditunjukkan dengan komitmen menggenapi semua nubuat perjanjian lama. Dia rela menderita. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dunia mungkin memandang Engkau kalah. Dunia memandang Engkau hina. Tetapi semuanya itu ya Tuhan, untuk menanggung kutuk dosa kami. Kami masing-masing melakukan segala hal yang jahat. Tetapi konsekuensi kejahatan, hukuman itu Engkau yang tanggung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Oh, Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Engkau telah menang ya Tuhan. Engkau telah menang ya Tuhan, menaklukkan segala penderitaan, maut. Sebagai proses kehendak Allah. Untuk menggenapinya Engkau sudah selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian untuk kami semuanya. Dan saat ini ya Tuhan kami berdoa. Kami mau berkomitmen juga ya Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menghormati Tuhan dan meninggikan Tuhan. Mengutamakan kehendak Tuhan. Mencari Tuhan. Dan bersyukur senantiasa. Biarlah kami seperti wisudawan tadi ya Tuhan. Dengan rendah hati mengatakan, bukan saya yang berhasil. Berikan kami kerendahan hati. To God to be glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami umat-Mu ya Tuhan, GKRI Misi Aletheia, untuk semakin setia kepada Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan. Dengan semakin setia mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Rajin di dalam beribadah, mencari Tuhan,
bersekutu bersama dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang sedang menjalani ujian, praktek, ataupun penilaian akhir semester untuk anak-anak yang kelas 9. Tuhan memberkati mereka dengan kepandaian dan kecerdasan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini bergumul dalam kebutuhan ekonomi, biaya yang diperlukan untuk anak-anak melanjutkan studi. Tuhan juga tolong. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memberkati kami. Memberikan kami keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Mari ya Allah, pakailah kami dimanapun kami berada. Kami menceritakan Yesus Kristus yang menderita, yang mati menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang merdeka. Tolonglah ya Tuhan, agar ada banyak jiwa dipulihkan, dikembalikan kepada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, berkati semua rangkaian ibadah Prapaskah, Kamis Putih sampai dengan perayaan Paskah. Tuhan memberkatinya. Ke seminar Paskah 1 April oleh Pendeta Amos, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami semua bisa hadir ya Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk Meris yang sedang sakit ya Tuhan. Misalnya sedang di rumah sakit, Tuhan memberkati dengan kesembuhan, pemulihan. Kami tidak tahu apa yang menjadi sakitnya, tetapi kami punya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup ya untuk memulihkan, Engkau memberkati usaha medis dan obat yang sedang dilakukan saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Yohanes, Ibu Widi, Pendeta Vicky Ray, Ibu Tia, Saudara Sheila, dan demikian Patricia, putri daripada Pendeta Vicky. Tuhan tolong, biarlah hamba-hambamu ini ya Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Tuhan akan menolong dengan kesehatan dan kekuatan. Semakin setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Imannya semakin kuat. Diberkati dalam usaha pekerjaan dan pelayanan mereka. Putri Sheila juga berkati dalam studinya. Patricia Re bertumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang kuat. Menjadi anak yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari untuk Pak Nainggolan. Kita kami akan bacakan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengarkanlah hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kami persilakan kolektan. Kita angkat satu pujian. Terbahagia. Berbahagialah
Berikan berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Baiklah, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan, kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kami, supaya iman kami semakin indah, semakin kuat dalam Tuhan. Dan juga Tuhan, kami beri kesempatan untuk memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh dipakai untuk perluasan kerjaan Tuhan dalam gereja kami, Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang mengelola, biarlah dengan sungguh-sungguh dikelola keuangan kami dalam gereja ini, Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Warta jemaat, ada yang baru? Oh, renungan Paskah. Ini seminar ya, tanggal 1 April, masih lama, jam 6 sore. Ada lagi? Ulang tahun tadi sudah didoakan semua. Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan semakin cinta akan Tuhan ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami serahkan untuk penutup Bapak Agus. Ya, satu lagi untuk PPD nanti saya tukeran sama Pak Pendeta, Bapak Gembala. Jadi Rabu besok beliau yang akan menyampaikan firman Tuhan, tuker sama saya nanti. Saya berarti Rabu ke-4 ya? Ya, minggu depannya. Jadi itu saja. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, majukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah raya selesai. Tuhan Yesus memberkati.